Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darso Arif Bakuama di sini di Toiba TV. Hari ini hari Rabu tanggal 11 Juni 2025. Saudara-saudara, setelah video saya yang terakhir kemarin ditayang, Pak Abdullah dari Malaysia, lagi-lagi Pak Abdullah dari Malaysia, itu mengirimkan saya sebuah opini dia tentang Yusuf Mansur. Dia menulis seperti ini: kehidupan Yusuf Mansur ini, dia hanya merasa senang 1 jam di dalam 1 hari. Dia hanya mengenal 10 orang di dalam 10.000 orang. Dia cuma boleh pergi ke sedikit tempat dari sekian banyak tempat. Orang banyak mengenal dia, tapi dia sudah tidak mengenal orang. Artinya, kehidupan Yusuf Mansur sudah sangat sempit. Dialah sendiri yang menciptakan kesempatan itu. Sebagai bukti dari pernyataan itu, Pak Abdullah menulis, dulu dia berdiri di hadapan banyak orang ketika dia berceramah, tetapi sekarang dia terpaksa menghindar dari orang-orang itu semua. Dulu dia pergi ke banyak tempat, tetapi sekarang sudah tidak boleh pergi lagi, karena dia mengambil banyak uang orang di banyak tempat. Begitu Pak Abdullah menyampaikan opininya tentang keadaan Yusuf Mansur sekarang. Saya memperkuat opini Pak Abdullah ini. Kita memang saat ini bisa menyaksikan bahwa Yusuf Mansur sudah tidak dapat lagi panggung, baik secara offline maupun di layar televisi kita. Kita juga mungkin pernah tahu bahwa sejak tahun 2015 sampai beberapa tahun kemudian, Yusuf Mansur selalu menyewa Masjid Istiqlal untuk memberikan kajian-kajian, menurut dia kajian-kajian setiap bulannya. Tapi beberapa tahun terakhir sudah tidak ada lagi kegiatan dia di Masjid Istiqlal. Tidak ada lagi kita melihat Yusuf Mansur mengajak orang untuk berbisnis, berpatungan, berinvestasi, atau membeli apa, sudah tidak kita lagi melihatnya lagi. Bahkan sampai warung stick and shake, usaha milik dia, itu pun tidak lagi dia tampil di media, baik media dia sendiri maupun orang-orang yang terkait dengan dia untuk mempromosikan usaha dia itu. Itu artinya seperti apa yang disimpulkan oleh Pak Abdullah di opini dia ini, bahwa Yusuf Mansur itu memang ruang lingkup dan gerakannya makin menyempit, dunia dia makin sempit. Yusuf Mansur itu saat ini, saudara-saudara, dia masih bebas berimprovisasi di Instagram milik dia. Kita tahu Yusuf Mansur itu punya cukup banyak pengikut di Instagram dia yang bertitel Yusuf Mansur New. Kita semua bisa melihatnya. Dia memiliki pengikut yang tidak sedikit, sebanyak 2,6 juta orang. Karena jumlah pengikut sebanyak inilah yang kemudian banyak orang percaya bahwa apa-apa yang dia jual atau dia sampaikan itu laku dibeli atau minimal banyak ditonton orang. Tapi apakah dengan pengikut sebanyak itu, apa-apa yang diposting oleh Yusuf Mansur di Instagramnya itu mendapat tanggapan yang banyak juga? Saya rasa tidak. Jadi pengikut yang berjumlah 2,6 juta ini bertolak belakang dengan interaksi yang diberikan masyarakat ketika Yusuf Mansur memposting sesuatu materi di Instagramnya. Akhir-akhir ini, saudara-saudara, kita melihat di Instagram Yusuf Mansur tidak ada pola tertentu atau konsep tertentu yang dia publish. Terakhir dia lebih banyak memposting soal banyak hal yang terkait dengan bola, dengan kesebelasan nasional kita. Sesuatu yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan status dia yang oleh banyak orang disebut dia sebagai ustadz atau motivator. Saudara-saudara, ada 2 postingan Yusuf Mansur di Instagramnya yang selalu oleh adminnya itu ditempatkan di bagian paling awal atau paling atas.
Dua materi postingan ini walaupun sudah diposting lama, tetapi mendapat interaksi yang sangat minim sekali. Yang saya maksud di sini adalah postingan dia soal dibukanya pendaftaran peserta didik baru atau PPDB Pesantren Darul Mansur. Di dua postingan teratas itu ada menampakkan dua orang santri, yang putra dan yang putri. Kita melihat di situ postingan yang sudah lama sekali. Pertama diposting pada 16 November 2024. 16 November 2024. Di situ Yusuf Mansur memperkenalkan Darul Mansur dan mengajak orang tua untuk mendaftarkan anak mereka di pesantren Darul Mansur. Di postingan pertama terlihat seorang santriwati, itu Yusuf Mansur memperkenalkan gak harus mahal daftar di Darul Mansur aja. Uang masuk all in 7 juta dan SPP, makan dan asrama itu hanya 799.000 rupiah. Postingan pertama itu mendapat like sebanyak 649, kemudian dikomentari oleh 165 orang. Postingan kedua juga sama, menggambarkan seorang santri laki-laki juga mengajak orang untuk masuk ke Darul Mansur dengan biaya yang sama. Biaya masuk hanya 7 juta dan biaya per bulan SPP, makan dan asrama 799.000. Ini adalah angka yang sangat jomplang bila dibanding dengan keadaan sebelum tahun 2020, di mana Yusuf Mansur mematok masuk pesantrennya itu biayanya tidak kurang dari 20 juta dan biaya per bulannya juga tidak kurang dari 2 juta. Di postingan kedua ini sama, mendapat interaksi dan yang tidak jauh berbeda dari postingan yang pertama. Ini diposting malah lebih dahulu, yakni pada ini postingan yang terbaru, yakni pada 15 Januari. Jadi yang satu diposting 26 November dan satu diposting pada 26 November 2024 dan yang terakhir diposting tanggal 15 Januari 2025 dan mendapat interaksi yang sangat sedikit sekali. Dari kedua postingan Yusuf Mansur di IG-nya terkait dengan penerimaan santri untuk Darul Mansur ini, nanti bapak-bapak ibu-ibu boleh menengok komentar di situ. Setelah berbulan-bulan memposting materi ini, ternyata hanya mendapat komentar tak sampai 200 orang, 200 komentator, dan bahasa yang dipakai oleh para komentator di situ sangat mengerikan. Contohnya ada yang bilang hati-hati untuk para orang tua. Bahkan ada yang memakai bahasa yang titik-titik rak sekebon. Begitu. Bahaya ini orang, hati-hati. Ada juga yang berkomentar, di mana pesantrennya tumben murah, biasanya Darul Quran 20 juta lebih. Ada yang berkomentar, oh ini yang katanya pesantren gede, gak ada isinya. Nanti bapak-bapak ibu boleh membuka sendiri Instagram itu dan membaca komentar-komentarnya. Bahkan ada yang berkomentar seperti ini, sekeluarga penipu. Nauzubillah min dzalik. Saudara-saudara, selain dua postingan mengenai penerimaan santri baru Darul Mansur yang sudah dipasang dari November tahun lalu dan Januari tahun ini, ada satu lagi postingan terbaru dari Yusuf Mansur yang selalu ditenggerkan atau yang selalu dipasang posisinya di posisi teratas dari Instagram milik Yusuf Mansur, yaitu tentang satu lagi jualan baru Yusuf Mansur yang bernama Daku Taruna, sekolah maksudnya, jadi Darul Quran Taruna. Di situ ada video yang tampil di situ adalah salah satu pembesar Darul Quran
jika kita selalu memperhatikan Darul Quran, maka tentu kita kenal dengan sosok yang satu ini. Di situ diperkenalkan atau dia memperkenalkan satu lagi produk baru dari Darul Qurannya Yusuf Mansur yang bernama Daku Taruna. Ini diposting pada tanggal 6 Mei yang baru lalu. Sampai 1 bulan kemudian, sampai video ini saya buat, video itu baru mendapat interaksi sebanyak 273 orang dan dikomentari oleh 22 orang serta di-share oleh 49 orang. Saudara-saudara, di situ orang Darul Quran ini atau pembesar dari Darul Quran ini mengatakan bahwa uang masuk dari Daku Taruna ini hanya 1 juta rupiah dan biaya bulanannya 500.000 rupiah. Sekali lagi, untuk uang masuknya itu 1 juta dan bulanannya 500.000 rupiah. Saudara-saudara, ini tentu angka yang sangat kecil bila dibanding dengan postingan sebelumnya Darul Mansur yang 7 juta uang masuknya dan 799.000 rupiah biaya per bulannya. Itu pun sudah dikatakan orang sangat kecil atau tumben bila dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya yang berada di angka puluhan juta. Apalah ini jika dipatok hanya dengan 1 juta dan uang pangkalnya atau uang masuknya dan hanya 500.000 rupiah per bulannya. Apakah saudara-saudara mempercayai ini? Nah, saya kemudian masuk ke dalam websitenya yang di-share di situ dan benar saja dugaan saya. Di situ saya bertanya tentang pertama saya memasang nama, kemudian bertanya 1 juta uang masuk sudah termasuk gedung, uang seragam, buku dan lain-lain. Saya bertanya. Kemudian nomor 2, 500.000 per bulan itu sudah termasuk uang SPP, makan asrama dan lain-lain. Benar saja. Ternyata jawabannya itu adalah, saya dijawab oleh mesin penjawab. Dia mengaku sebagai Hafsah, asisten virtual Darul Quran Taruna. Dia mengatakan bahwa uang pangkal sebesar 1 juta itu tidak termasuk biaya seragam, buku, gedung, dan perlengkapan lainnya. Uang SPP per bulan sebesar 500.000 juga tidak termasuk biaya makan, asrama, kebutuhan, dan lainnya. Jadi menurut Hafsah, admin virtualnya itu diperkirakan uang masuk itu sekitar 2 juta rupiah. Jadi saudara-saudara, apakah ini sebuah penipuan? Wallahu alam. Karena di depan disebutkan bahwa uang masuk itu hanya 1 juta, ternyata tidak. Kemudian uang per bulannya 500.000 rupiah, itu juga termasuk, ternyata tidak seperti itu. Jadi angka di depan atau angka yang dipasang di depan itu hanya untuk mengelabui kita sebagai pembacanya. Saudara-saudara, nanti pada video berikut ini saya akan menampilkan apa-apa yang baru saja saya bicarakan di video ini. Semoga kita semua bisa memahaminya, bahwa begitulah Yusuf Mansur sekarang. Jangankan di panggung-panggung ceramah, jangankan di layar-layar televisi, di media sosial milik dia pun ruang gerak dia makin sempit. Ini dilihat dari postingan dia tentang Darul Mansur atau Darul Quran yang tidak mendapat interaksi yang begitu banyak, juga dari materi atau objek postingan dia yang sudah kehilangan konsep dan kehilangan arah. Semoga video saya ini bermanfaat bagi kita semua, dan sampai bertemu pada video berikutnya. Dari saya cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.